Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, baik yang hadir di sini maupun yang sudah bergabung melalui live Instagram dan TikTok Himagi Unimus. Halo Sobat Gizi, selamat datang di podcast Bisu 1 Bincang Isu, persembahan dari Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, saya Melia Azahri dari Divisi Kajian Aksi Strategis yang akan menjadi moderator pada Bincang Isu kali ini. Podcast ini menjadi wadah untuk kita berdiskusi dan berbagi insight seputar dunia gizi, pangan, dan isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ngopi susu tiap hari, kebiasaan biasa atau bom waktu. Saat ini, konsumsi kopi susu sudah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang, mulai dari teman nugas, begadang, sampai nongkrong bareng teman. Bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai kebiasaan sehari-hari, bahkan sampai muncul istilah coffeeholic, yaitu orang yang merasa belum lengkap menjalani hari tanpa minum kopi. Di sisi lain, tren ini juga mulai banyak dikaitkan dengan berbagai isu kesehatan, terutama terkait pola konsumsi gula, kafein, dan gaya hidup. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita harus melihat kebiasaan ini dari sudut pandang gizi? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama narasumber yang luar biasa. Halo Ibu Ria, selamat sore. Halo juga Mbak Melia. Melia. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Ibu selalu sehat ya, dan semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat. Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini bisa hadir dan berbagi bersama kami di Bincang Isu? Bahagia ya, senang dapat kesempatan bisa mengisi di sini dan juga sharing tentang suatu hal yang dekat sekali dengan kita ya, termasuk juga dengan saya. Jadi kita nanti bisa sharing-sharing bersama seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaannya meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk berbagi ilmu bersama kami. Selanjutnya, izinkan saya membacakan profil singkat dari Ibu Ria. Ibu Ria Purnawian Sulistiani, Sarjana Gizi, Magister Gizi, merupakan dosen di program studi Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang dengan jabatan fungsional asisten ahli. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Diponegoro pada bidang ilmu gizi. Sebelum menjadi dosen, Ibu Ria juga memiliki pengalaman di bidang kesehatan masyarakat, diantaranya pernah bekerja di Dinas Kesehatan Kota Semarang, serta terlibat dalam riset kesehatan nasional Kementerian Kesehatan. Saat ini, beliau aktif sebagai dosen sekaligus terlibat dalam berbagai penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat di bidang gizi. Selain itu, Ibu Ria juga telah menulis berbagai buku di bidang gizi, kesehatan, dan pangan yang menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu gizi di Indonesia. Dengan pengalaman dan keahlian yang beliau miliki, tentunya kita akan mendapat banyak insight yang menarik pada diskusi hari ini. Kami sangat antusias untuk belajar dari pengalaman dan ilmu yang akan Ibu bagikan hari ini. Baik Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Untuk membuka diskusi hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Ibu, minum kopi susu setiap hari di kalangan umum atau masyarakat ini bagaimana dari sudut pandang gizi? Lalu kebiasaan minum kopi masih bisa dibilang normal atau sebenarnya sudah mulai beresiko? Oke, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan minum kopi susu setiap hari, sekarang kan jenis kopi itu kan mulai banyak ya. Kalau kita lihat buka di Grab ataupun Gojek tuh kan macam-macam ya, atau kalau kita datang ke kedai toko mulai dari yang kopi susu yang kalau dulu kan cuman mungkin ada yang gula aren atau segala macam, sekarang ada cappuccino dan lain-lain, dan ada yang decaf. Nah, kalau ditanya kopi susu setiap hari itu bagaimana, tentunya kalau kopi susunya setiap hari itu kurang bagus untuk kesehatan ya. Jadi tergantung dengan jenis kopi yang dikonsumsi. Sesederhana pemesan less sugar dan juga sugarnya yang full ya, yang penuh dengan gula ya, itu sudah beda. Jadi kalau misalnya yang sudah ketagihan nih kopi susu, misalnya kemarin sudah pesan kopi susu yang full creamer dengan full gula, ya besoknya lagi cobalah yang
americano ya, atau misalnya belum bisa nih americano, coba dikurangin gulanya seperti itu. Karena Oke. kayaknya yang lebih bahaya lagi adalah konsumsinya lebih dari satu kali ya, kayaknya Iya. sekarang semakin banyak promo nih Ya. ya, buy one get one, buy two get one, terus belinya bareng-bareng sama teman-teman, kadang pagi udah konsumsi, siang masih konsumsi lagi, ntar malam Malam kumpul sama teman-teman minum lagi. Nah, lagi. itu yang berbahayanya di situ. Ya. Baik. Dalam satu gelas kopi susu kekinian, bagaimana gambaran kandungan antara gula, kalori, dan kafeinnya? Lalu, apakah kandungan tersebut bisa berpotensi melebihi batas aman dalam konsumsi harian, Bu? Oke, itu kembali lagi kalau kita ngomongin kopi ya Mbak, Ya. itu kan ada yang kopi hitam, ada yang kopi susu, ada kopi saset. Nah, eh kalau secara antioksidan memang ketiganya masih ada antioksidannya semua ya. Kalau ngomongin kalori, tentunya dengan penambahan creamer, penambahan gula, kopi susu tuh jadi lebih banyak Ya. kalorinya ya. Kemudian dibandingkan dengan yang kopi saset itu jumlah kalorinya lebih tinggi lagi. Jadi kalau ada hierarki nih, kopi susu, di tengah kopi susu tuh masih ada kopi saset. Tapi tergantung lagi ya penambahan creamer dan jenis susu yang digunakan. Karena sekarang juga macam-macam ya, orang nambahin kopi itu pakai ada susu oat dan susu macam-macam ya. Nah, itu tentunya mempengaruhi dari total kalori yang ada di dalam kopi susu itu sendiri gitu. Jadi kalau makanya kadang nggak sadar nih kalau kita udah mengkonsumsi banyak kalori hanya dengan satu cup kopi ya. Iya. Karena nggak kerasa, kita nggak ngunyah karena tinggal teguk aja ya, Iya. apalagi dingin gitu. Kalau kopi hitam, orang cenderung penikmat kopi itu kan eh, panas ya, jadi terus kan memang kok kopi hitam kalorinya sedikit, tapi kalau udah jadi kopi susu dengan penambahan macam-macam kalorinya lebih banyak lagi. Apalagi kalau yang kopi saset tinggal seduh, biasanya opsi yang akhir bulan ya tinggal seduh seperti itu jauh lebih kalorinya jauh lebih tinggi. Berarti kopi susu ini bisa jadi hidden calories ya, Bu ya? Betul, betul banget, karena nggak nyadar nih kita Iya. kalau misalnya kita kebiasaan nge-recall aku udah makan apa aja ya, kayaknya aku tadi pagi nggak sempet sarapan tapi Tapi minum minum es kopi kopi susu. Nah, itu yang kelihatannya sih kayaknya aku belum masuk apa-apa nih, bolehlah aku makan mie atau apa karena belum itu, karena Padahal tadi nggak ngerasain kalorinya ya. ya. Karena kadang ketika minum kopi itu kan moodnya bagus nih, tapi nggak ada perasaan kenyang, Iya. itu yang bikin hidden gitu ya, Hidden jadi nggak calories. terasa. Lalu Ibu, bagaimana dampak konsumsi kopi susu terhadap berat badan jika dikonsumsi rutin? Dan kalau mahasiswa minum kopi susu setiap hari, hampir setiap hari, apa yang harus mulai diwaspadai? Oke, nah jadi kalau kita minum minum kopi susu setiap hari, yang dikhawatirkan kan memang nanti mengarah ke sindrom metabolik, peningkatan berat badan ataupun kaitannya dengan diabetes mellitus tipe 2 ya. Jadi kalau misalkan kita pengen hidup sehat terus, panjang umur, nggak ada penyakit yang aneh-aneh ya, kalau memang suka kopi, karena saya sendiri termasuk pecinta Kita kopi kopi. ya, yang mana dulu sukanya betul-betul kopi susu, terus sempat memutuskan untuk kayaknya harus berhenti ngopi nih gitu. Waktu itu sempat betul-betul bisa 1 bulan tanpa kopi, tentunya dengan pengganti minum jus buah waktu itu. Terus tiba-tiba jadi mahasiswa lagi yang memutuskan kayak harus belajar, harus bikin tugas, mengalam, begadang, akhirnya minum kopi lagi. Karena ternyata memang kalau udah ketagihan tuh agak susah ya, dan kadang kita butuh untuk ya nanti mungkin kita bisa bahas ya, butuh doping ya supaya melek seperti itu. Nah, jadi kalau memang
ada kecenderungan butuh minum kopi, bukan berarti jadi nggak boleh nih. Jadi minum Ya, kopi susu betul. boleh ya. Boleh. Tapi yang nggak bagus adalah kopi susu yang dikonsumsi setiap hari. Dan kalau boleh milih, kopi susu beli di luar dan kopi susu bikin sendiri jauh lebih aman. Kopi susu Susu bikin bikin sendiri sendiri. karena kita tahu pemanis yang kita gunakan, Ya. kita tahu jumlah pemanis yang kita Mm-mm. tambahkan, dan juga tahu susu yang kita gunakan. Itu. Oh iya, baik Bu. Lalu apakah ada kelompok mahasiswa atau eh, yang tertentu yang sebaiknya membatasi atau menghindari kopi susu, misalnya dengan kondisi kesehatan tertentu, Bu? Nah, tentunya ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang dia udah punya riwayat orang tuanya diabetes ya. Jadi kalau orang tuanya sudah punya riwayat diabetes, selain dia harus menjaga asupan makan, juga harus rutin untuk mengecek glukosa Gula ya? darah ya, seperti itu. Nah, untuk kopi susu ya sebaiknya eh, dibatasi karena kan udah punya tanda kutip ya riwayat Iya. penyakit itu, jadi harus hati-hati. Kalaupun mau sesekali Mm. boleh, tapi ya tadi less sugar jauh lebih baik gitu. Iya. Lalu Bu, bener nggak sih kalau konsumsi kopi dalam jangka panjang itu bisa nyebabin toleransi sehingga efeknya berkurang? Nah, itu bisa juga. Jadi memang ngomongin tentang kopi Hmm. ya, jadi kopi itu dia itu bisa bikin kita toleran dalam artian nih, eh dulu Mbak Melia, misalnya Melia ya, Melia Iya, biasa minum kopi kopi. susu nih, Ya. yang normal ya, Mm-mm. enggak yang kan biasanya one shot ya kayak gitu Mm-mm. ya, double Iya. shot gitu ya. Nah itu biasanya satu cup aja tuh udah, satu teguk aja, dua teguk udah melek nih. Mm. Tapi Bener. lama-lama itu agak akan ngefek ke tubuh Mbak Iya, gitu ya, betul. itu seperti itu. Jadi lama kelamaan kita jadi nggak cukup nih tubuh kita. Mm. Jadi kalau sebetulnya kalau kita ngopi itu memang ada yang namanya di dalam tubuh kita tuh adenosin ya. Nah itu bikin kita kayak melek ya gitu, jadi bikin kita jadi nggak ngantuk seperti itu, diblokade seperti itu. Nah Iya. itu tapi lama kelamaan itu jadi tadi toleran, jadi Keren. nggak bisa nih hanya dengan segini doang, harus Ya. ditambah lagi. Mm-mm. Jadi tuh memang tubuh kita itu peka ya, tubuh kita itu Iya. sangat peka. Jadi kadang kalau segini itu udah ngefek, Mm-mm. lama-lama segini nggak ngefek, harus Iya. ditingkatkan lagi. Itu karena kita sendiri yang membentuk. Mm. Sama seperti halnya kebalikannya, kalau kita nih tiba-tiba kayak saya waktu itu sempat sakit terus nggak boleh minum kopi sama sekali, Mm-mm. terus coba minum minuman kopi susu Iya. biasa, rasanya pahit. Apa sih ini kok Iya. jadi nggak Nggak enak enak. gitu. Jadi itu kan memang lidah kita itu kita sendiri yang mengendalikan. Begitupun juga kalau misalnya rasa pedes tuh, Mm. kalau yang suka pedes ya Udah biasanya biasa. makan bakso 2 sendok tuh pedes banget nih gitu kan. Nggak pedes, misalnya nggak Iya. pedes, oh, udah biasa nih, standar aku 2 sendok gitu ya. Terus tiba-tiba dibiasakan, dah mulai sekarang makan baksonya 1 sendok aja, nanti dicoba Mm. 2 sendok udah terasa nggak kuat. Nah, Jadi iya. minum kopi sama seperti halnya dengan seperti itu. Mm. Kalau kita kebiasaannya setiap hari aku harus ngopi, nggak ngopi tuh rasanya kayak Iya. ampun-ampun, Kurang. aduh kok kayak ada yang kurang gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti kita biasain, misalnya ayo kita coba 1 hari ngopi, 1 hari selanjutnya enggak, misalkan seperti itu, nanti lama-lama enak aja gitu. Mm. Cuman mungkin tadi ya butuh pengganti, kayak misalnya biasanya kopi susu, terus Mm. tiba-tiba habis kopi susu besoknya jus buah, atau Mm. ganti misalnya pengen tetap ngopi tapi yang sehat, misalnya ngopi hitam, Mm. es kopi hitam. Atau misalnya sebetulnya kita kan pengennya kalau lagi panas-panas kayak gini kan dingin ya, Iya. air es kayak PS. gitu. Jadi Mm. sebenarnya kita sendiri sih bisa ngatur kayak gitu gitu. Iya. Saya juga merasakan sih Bu, Mm-mm. waktu kemarin lagi sibuk-sibuknya buat persiapan sempro itu
kopi sehari bisa 2, 3, Mm-mm. tapi waktu udah libur itu stop kopi. Mm-mm. Jadi pas pertama balik lagi kuliah, ngopi tuh kayak, aduh kok nggak kuat ya, Mm-mm. sakit gitu terus. Tapi dibiasain lagi jadi kurang kayak Mm-mm. gitu. Iya. Jadi ngefek banget. Dan itu juga kadang tuh kalau yang udah ketagihan tuh ada Hmm. placebo effect yang sebetulnya kopi itu ngaruhnya nggak gitu banget, tapi kitanya jadi kayak sugesti. Suges. Aku Ah, mau ya. belajar nih, Mm-mm. aku mau begadang. Padahal sebetulnya Iya. begadang itu kita tuh masih kuat-kuat aja sih nggak pakai kopi. Mm-mm. Tapi kayak kita tuh kayak tersugesti kalau udah bikin es kopi, itu kita kayak udah mulai mode on belajar, mode Mm. on lembur. Lembut. Jadi secara itu kayak kayak minuman ritual Iya. jadinya. Kalau misalnya mau kerja lembut, kerja keras, Iya. mau belajar yang sampai larut malam tuh kayak Terus harus ada ada suguhannya kopi kopi. gitu. Jadi Ya. sebenarnya memang ada efeknya, Mm-mm. eh bisa bikin relax, Iya. kemudian bisa bikin kita fokus ya, kemudian menunda lelah tubuh kita. Mm. Jadi yang harusnya kita tuh udah ngantuk jadi tertunda mengantuknya, udah capek jadi tertunda, tapi itu Mm. hanya menunda. Tetap Iya. setelah itu ya kita harus penuhi kalau misalnya tidurnya, makannya, istirahatnya seperti itu. Baik. Lalu Bu, bagaimana pengaruh konsumsi kopi susu terhadap kualitas tidur mahasiswa dan apakah ada waktu konsumsi kopi yang lebih aman atau direkomendasikan dalam sehari? Oke, nah ini tadi ada kaitannya sedikit ya. Ya. Jadi kalau ngomongin kopi, eh, tentunya biasanya dibutuhkan mahasiswa ya pada saat jam-jam mau lembur tugas malam-malam ya. Yes. Cuman masalahnya tuh sekarang mungkin bisa dicek kalau misalnya ada survei di toko kopi, pasti pemesanan kopi itu tuh puncaknya di setiap jam. Karena kopi itu sekarang kayak nggak cuman minuman untuk begadang saja, Mm-mm. tapi Iya, pagi pun banyak yang sudah beli, kopi. siang Iya, beli, beli. sore beli, malam beli. Jadi eh, kayak jadi minuman yang bukan cuman buat begadang aja Iya, ya. jadi Nah, kayak like. nah itu tentunya kadang tentunya itu Mm. bisa merusak jam istirahat ya. Yang mana kalau misalnya kita konsumsi di saat-saat harusnya kita istirahat itu kan jam 9 malam. Jadi kalau misal konsumsi jam 8 malam, jam 7 Mm. malam, dengan kita nggak punya kepentingan untuk ngembur Buat. ataupun bekerja ataupun belajar lagi, itu akan sangat mengganggu. Karena kalau misalnya udah saatnya jam istirahat, kita masih melek nih karena Mm. efek dari kopi, tentunya itu akan sangat mengganggu. Nah, terus nggak bolehnya lagi adalah kalau misalnya kita sudah tahu nih kemarin kita capek, satu hari kita capek dengan mungkin mahasiswa ya, dengan kerjaannya di himpunan dan yang lain, tugas Mm. segala macam, istirahatnya tahu kemarin kurang. Iya. Nah, kalau tahu kemarin istirahatnya kurang, hari ini nggak, jangan minum kopi. Karena tadi Iya. kopi punya sifat delay, Mm. mendelay kelelahan kalian, mendelay capeknya kita, tapi terdelay aja, capeknya tuh masih ada. Jadi begitu nanti kalian nggak minum kopi, pasti tidurnya bisa pulas banget. Tapi kalau misalnya hari ini full capek, full minum kopi, terus besoknya lagi sebetulnya tuh nggak lagi crowded amat Mm. kerjaan ataupun di kampus, tapi ya tadi anak zaman now ya pesen kopi susu. Mm. Nah, nanti jadi tubuh nggak bisa istirahat. Terus kalau ngomongin tentang jam yang bagus ya Yes, untuk ya. kita konsumsi, jadi ngomong-ngomong tentang itu, tubuh kita itu kalau pagi itu sudah ada hormon yang mengatur supaya ketika bangun tidur tuh kita kondisi melek ya. Mm. Jadi nggak perlu ada doping lagi. Sebetulnya kok pagi bangun tidur kita tuh sudah ada yang kayak ayo kamu fokus, ayo kamu bangun, ayo kamu hari ini mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain. Kita kan gitu ya. Ya. Bangun tidur kita mau Mm-mm. ngapain, ngapain, ngapain gitu ya. Jadi otomatis tuh kita tuh otak tuh udah kayak ngeset on gitu Mm. ya. Jadi nggak perlu yang namanya
doping kopi kalau pagi hari. Nah, jadi kopi itu bagusnya sekitar jam 9 sampai jam 11. Karena sebelum kalau jam 7 masih terlalu pagi itu kita nggak butuh kopi Kopi. gitu. Nah, kalau memang kapan di saat minum kopi ini, selain tadi kalau pagi sebetulnya kita nggak butuh, yang kedua adalah kalau kita sebagai orang gizi ya tentunya tahu kalau minum kopi itu bisa mempengaruhi penyerapan zat besi dan zat gizi yang lainnya. Nah, kalau dia dikonsumsi ketika bersamaan dengan makan besar. Jadi seperti halnya minum teh ya, bukan tehnya yang jahat, bukan kopi susunya yang jahat, tapi timingnya ya. Jadi kalau bisa jeda 1 sampai 2 jam setelah makan besar. Jadi biar makanannya itu vitamin, mineralnya terserap lebih dahulu, baru deh nanti kita menikmati dari kopinya. Iya, berarti bukan nggak boleh ya Bu, tapi tetap tahu frekuensinya, tahu jam minumnya. Baik, Gitu. kasih Bu, jadi reminder juga buat saya sendiri. Kadang kan gitu ya, kadang sebetulnya mager aja untuk bangun ya, tapi Iya. apa butuh kopi ya gitu Iya, kan. udah Apalagi dengan suara candulan. kopi susu yang sekarang apa sih yang digoyang-goyangin gitu ya Iya. kan, dengar es cupnya kan kayak menggoda banget, tapi sebetulnya kalau pagi kita nggak butuh. Terus kalau sore mau minum tuh ya sebelum jam 3 sore seperti itu. Jadi kalau apalagi kalau malam di atas jam 6 nggak ada keinginan untuk bekerja melembur ya ataupun mengerjakan tugas, ya nggak usah minum kopi. Padahal sekarang banyak banget tempat-tempat Iya, kopi ya di di luar mana-mana sana. Kayaknya buka bisnis kayaknya baru nggak ada kafe yang nggak ada kopi kopi. Iya. zaman sekarang. Dan pasti herannya kalau Mbak mungkin bisa lihat ya, di semua menu di kafe itu paling murah adalah kopi susu. Mau pesen sederhana jus strawberry atau misalnya apa minuman-minuman lain, pasti harganya tuh lebih mahal. Iya, Jadi kadang jadi tuh lebih murah. milih kopi susu tuh karena satu, oh udah tahu rasanya, dua, oh enak gitu kan, terus tiga, masuk di dompet. Dibandingkan minuman-minuman yang misalnya kayak jus buah kayak gitu-gitu, jus alpukat. Gak tahu kenapa di tempat-tempat sana tuh pasti itu harganya jauh lebih mahal, lebih murah si kopi susunya itu. Jadi kadang kalau misalnya lagi ada rapat di kafe atau apa, ketemu teman segala macem, niatnya nggak ngopi ya, begitu sampai tempat ngopi, begitu sampai tempat kafe, karena kafe itu minuman yang paling murah dan murahnya itu kita tahu rasanya biasanya adalah kopi susu. Itu juga jadi tantangan ya, maksudnya kayak kadang kitanya pengen mengurangi ya, tapi lingkungan memang sekarang lagi hype-nya kayak gitu. Apalagi kopi di mana-mana sampai 24 jam ya Bu ya. Betul. Kalau misalnya ke stasiun atau ke bandara, kayaknya setiap langkah itu ada tempat toko kopi dan hampir setiap hari ada promo, entah itu yang online ataupun beli di toko, bahkan apa ya, jauh lebih gencar lah daripada makanan ya. Jadi kayak kita tuh kayak sangat terpapar sekali dengan ini kopi susu macam-macam, bahkan kayak orang banyak review, banyak toko kopi susu nggak cuma satu, ada banyak. Kayak ibaratnya kalau tahu nih, oh kopi susu yang enak ini apa, yang di sini apa, di sini apa, itu kan saking-sakingnya ya banyak banget gitu. Iya. Jadi terkadang FOMO ya Bu, ada rekomendasi kopi ini enak loh yang di sini, besok kita nyobain yang di sini gitu. Iya. Nah sekarang juga karena memang sekarang dunia medsos ya, jadi begitu misalnya ada yang rekomendasiin kopi susu di sana enak nih gitu ya, murah lagi misalnya lagi buka, ada promo kayak gitu. Awalnya kita nggak ada kebutuhan ngopi, terus kayak cobain bener enak apa enggak. Iya. Masalahnya kalau nggak enak sih kita kayak enggak lah, nggak enak, mahal atau apa. Tapi bahayanya adalah kalau nemu ini enak loh gitu, dan lagi ada
promo Promo. potongan sekian kalau beli sekian kayak gitu, wah bisa nih jadi langganan kayak gitu. Jadi kalau buat Mm-mm. penikmat kopi jadi waduh, nambah lagi nih gitu opsinya ya gitu. Iya. Baik, tadi kan udah disinggung ya Bu sedikit tentang perbedaan antara kopi susu kemasan, kopi susu kafe, Mm-mm. dan kopi susu buatan sendiri dari sisi gizi. Lalu apakah label nutrition fact pada minuman kekinian sudah cukup transparan untuk membantu konsumen membuat pilihan yang sehat, Bu? Nah itu, ini kayaknya walaupun seterpampang apapun Mm-mm. labelnya nih, kembali nih kalau udah eh, kebiasaan itu mau ditulis labelnya sebesar apapun akan sangat susah ya. Mm-mm. Ibaratnya kita sebagai orang gizi pun musuhnya kita sendiri ya untuk kayak gitu. Apalagi sekarang kan pemerintah kayaknya mau mulai mewajibkan yang pelabelan yang baru ya terkait dengan itu. Semoga sih harapannya dengan itu kita bisa mengurangi konsumsi gula ya. Jadi mungkin bukan kopinya yang di kambing hitamkan, tapi Mm-mm. adalah kandungan gula, Gula. creamer yang ada di situ yang perlu kita pahami, karena sekarang juga mulai banyak konten-konten di media sosial kayak semisal ini 1 cup kopi susu kamu itu isinya adalah gulanya seberapa, kremernya seberapa, susunya seberapa. Sebetulnya itu edukasi yang cukup bagus dan saya yakin pasti pernah muncul juga di FYP dan sempat Iya. dilihat, tapi Mm-mm. saya yakin besoknya juga tetap akan pesan es kopi Pesan susu kopi lagi lagi. gitu. Jadi Iya. memang eh harapannya apa yang Mm-mm. dilakukan pemerintah itu bisa mengurangi kita untuk mengurangi konsumsi gula ataupun krimernya gitu. Walaupun kembali lagi mau label segede apapun Mm. itu tantangan kita juga ya Iya. nantinya sebagai seorang ahli Oke, gizi nih gizi. gitu kan, gimana caranya mengedukasi masyarakat. Jadi bukan kopi susunya, tapi Hmm. adalah gula dan krimer serta pemanis-pemanis yang digunakan. Kalau kopi itu sudah bagus untuk kesehatan Baik. gitu. Oke. Hmm, lalu Bu, tren kopi susu ini apakah dapat mempengaruhi pola makan mahasiswa secara keseluruhan Mm-mm. dan bagaimana pengaruh konsumsi kopi susu terhadap kebiasaan sarapan mahasiswa? Nah, itu yang tadi sempat dibahas di depan Disinggung. ya. Kadang kita pagi tuh nggak sempat makan, nggak sempat Sarapan. sarapan, tapi kita sempatnya adalah Hmm, minum yang manis-manis kopi. ya. Salah satunya adalah kopi. Kalau kopi susu, kalau zaman dulu kan susu ya, minum susu Susu. gitu kan. Hmm. Eh, Mungkin Mbak Melia waktu kecil sama ibunya atau mamahnya di rumah sebelum Ya. berangkat sekolah, kalau nggak sempat sarapan minum Susu. susu dulu, susu anget Iya. ya. Itu kan emang dia glukosanya cepat diserap, jadi langsung kita punya energi ya, punya Hmm. tenaga karena itu manis juga. Nah sekarang nggak ada yang bikinin susu, udah gede ya, minumnya adalah kopi Kopi susu. susu. Nah itu yang bikin kita jadi, karena dari kopi susu itu sudah ada gulanya, jadi kita ada energi, kita ngerasa nggak lapar, nggak butuh energi. Makanya kalau di survei nih saya yakin banyak sekali yang melewatkan sarapan Sarapan. karena terbiasa tidak sarapan, terbiasa misalnya diganti hanya dengan minuman manis, salah satunya kopi. Jadi lama-lama kayak pagi tuh nggak sarapan suatu hal yang biasa aja, padahal sarapan itu kan menyumbang 1/3 ya. Nah itu otomatis jadinya tidak penuhi dengan baik, ataupun justru makan siangnya jadi kalap Hmm. karena ada perasaan tadi pagi aku belum sarapan, Sarapan. tadi pagi aku belum Iya. sarapan nih, jadi aku makan siangnya bisa Banyak. macem-macem Iya. kayak gitu, padahal dia lupa kalori yang sudah Kalori. masuk tadi pagi Iya. lewat kopi susu. Itu Baik. jadinya pasti kalau konsumsinya adalah kopi susu pasti akan sangat mempengaruhi. Nah beda lagi sama kopi hitam mbak, di kopi hitam Hmm. itu dia asam klorogenatnya tinggi, jadi kalau ada penelitian yang menyebutkan kalau konsumsi kopi hitam itu justru bisa menurunkan lemak tubuh. Hmm. Nah masalahnya adalah jarang sekali anak muda yang mengkonsumsi adalah kopi
hitam ya, mas ditambah creamer dan juga susu. Nah, padahal kalau sebetulnya kita mau uh, sedikit terpengaruh nih dengan gaya hidup kita, kan anak-anak zaman sekarang kan suka nonton Korea ya. Iya. Di Korea itu sekarang kalau misalnya lihat pesan es kopi susu ke kedai, pasti yang dipesan adalah kopi kopi susu atau kopi hitam americano. Jarang nonton Korea berarti. Nah, Iya, udah jarang Bu. udah jarang. Pasti sekarang udah mulai bergeser, ada tren minumnya kopi es americano. Jadi kopi hitam. Nah itu kalau uh, kita kan memang suka mengadopsi seperti itu ya. Nggak suka, nggak adanya mie ayam lihat ramen jadi makanya ramen kayak gitu ya. Kalau kita mau ngadopsi yang es kopi hitamnya itu jauh lebih better, karena kok dari kalorinya juga rendah gitu, dan dia jauh lebih sehat, antioksidannya juga lebih tinggi seperti itu. Ada juga Bu yang bilang kok dia itu lagi mau diet, lalu minumnya americano, tapi nggak sarapan dan makannya tuh juga nggak teratur ya, malah GERD gitu. Nah itu ya, karena memang kalau mau diet ya, kalau mau menurunkan berat badan dan menjaga asupan makan tuh, kata kuncinya kan kita udah tahu dari mulai asupan makannya sama aktivitas fisik atau olahraga. Jadi kalau cuman minum kopi hitam atau teh hijau ya, tentunya ya nggak ngefek ya, maksudnya ngefek pun paling sedikit, atau justru akan sangat mengganggu seperti tadi ya, GERD atau mengganggu metabolisme yang lain, karena sudah menyalahi aturan tubuh itu sendiri. Kan tubuh butuh butuh asupan. Jadi yang namanya orang mau menurunkan berat badan bukan berarti jadi nggak makan terus minum kopi aja, itu pasti akan langsung kayak gitu. Itu PR kita juga nih buat edukasi diri sendiri dan juga orang lain. Baik Ibu, tadi kan di awal udah sempat disinggung sedikit ya, saya juga lihat dari sosial media Ibu kalau misalnya Ibu pecinta kopi, tapi sekarang lebih dikurangin. Nah, apakah ada alternatif yang lebih sehat, tetap bisa biar tetap produktif, tapi tetap bisa ngopi itu. Terus lalu tips apa yang bisa diberikan agar tetap produktif tanpa bergantung pada kopi susu setiap hari? Oke, jadi kalau pengalaman saya sebagai dulu yang minum kopi susu setiap hari, bahkan dulu tuh sampai misalnya beli kopi susu tuh ngestok ya di freezer ya. Terus lama-lama tuh merasa kayak ketika kita ketergantungan tuh kan, yang namanya tuh gantung itu udah sesuatu hal yang salah ya. Jadi kayaknya salah nih tergantungan kopi susu yang seperti itu. Akhirnya mulailah untuk mengurangi dengan mengganti dengan jus buah yang ngejus sendiri setiap harinya gitu. Ternyata setelah dicoba di tubuh enak-enak aja, dan ternyata kita kan yang paling mengenali tubuh kita ya. Ternyata yang saya butuhkan itu pada saat itu bukan kopi susunya, tapi rasa segar yang timbul ketika saya minum itu. Dan itu ternyata bisa digantikan dengan minum es jus buah. Ya mau itu buah wortel, mau itu pit, mau itu sawi, segala macam. Ternyata kalau itu enak-enak juga kayak gitu. Nah, terus memang tadi bukan berarti kopi itu nggak boleh. Akhirnya pada memang saat-saat butuh teman lembur yang kita butuh kopi, bikinlah kopi. Nah tapi bikin. Nah, akhirnya saya migrasi tuh Mbak, dari mulai beli kopi jadi lebih sering sekarang bikin kopi susu sendiri. Jadi bahkan di rumah itu kopi hitam itu jadi sesuatu hal yang wajib untuk belanja bulanan saya. Jadi bikin sendiri, tahu berapa gula yang ditambahkan, tahu susu yang digunakan. Cuman itu pun kadang saya kayak ngasih merasa bersalah nih, karena kan kita ahli gizi tahu ya ini tuh lama-lama nggak bagus juga ya. Jadi kadang pun saya ganti dengan
Ya tadi pagi nih saya bikin yang es kopi hitam, nggak pakai susu, nggak pakai pemanis. Terus besoknya lagi ini tadi karena pagi sudah kopi, oh ya sudah, selanjutnya diganti sama air putih tapi dikasih sama es batu ya, jadi air es biasa karena memang Semarang lagi Panasnya. panas-panasnya, jadi kayaknya itu kan kebutuhan kita untuk minum yang dingin-dingin ya. Jadi daripada eh, sampai pesan kopi lagi, jadi itu bisa jadi salah satu alternatif, bisa dengan es jus buah ataupun es kopi hitam ataupun eh, minum air es. Karena kalau kita pesen es kopi susu ya, itu kita mau pesen es kopi jarang kita tulis es americano Iya. ya kan, es kopi susu tetap ya. Bahkan di salah satu kopi yang cukup terkenal, kopi hitamnya lebih mahal daripada Susunya. yang memang, karena kadang kita ketika beli itu ya nggak lihat rasa juga lihat harga juga ya. Iya. Gitu. Baik, bisa dicoba nih teman-teman tips dari Bu Ria buat kalau yang mau berhenti kopi atau mengeluarkan kopi, jus, bisa air es atau yang lainnya. Kalau misalnya tetap mau kopi, bikin sendiri ya Bu. Iya, bikin sendiri jauh lebih bagus. Pasti anak-anak zaman sekarang kan suka ya, maksudnya eksperimen, oh pakai susu ini, pakai Iya. itu kok rasanya kurang ya. Nanti kalau sudah ketemu nih, kebetulan saya udah ketemu rasa yang menurut saya pas nih, gitu. Bahkan lebih creamy ya dibandingkan misalnya beli di luar. Jadi kadang kalau pas di rumah tuh ya udah nggak pernah yang namanya pesan kopi diantar ke rumah tuh, udah nggak pernah. Atau mau pergi dari rumah, udah pasti dari rumah misalnya mau mudik atau perjalanan jauh, udah siap sendiri daripada nanti Iya. belilah ke toko atau apa, atau itu udahlah bikin aja dari rumah. Tapi beberapa teman saya ada yang juga sudah mulai pakainya adalah less sugar, lalu ditambahin dengan gula-gula yang 0 kalori ya, sekarang kan sudah mulai banyak di pasaran. Nah itu bisa dicoba. Tapi kalau saya lebih suka kopi hitam biasa. Itu jauh lebih mudah diterima. Jadi setelah saya merasakan juga, ternyata tuh kalau kita minum kopi susu, aftertaste-nya tuh kayak agak berat di badan tuh, kayak masih ada yang nempel juga nih di mulut kita ya. Iya, betul. Tapi kalau kita minum es kopi hitam, itu tuh ringan, seger, habis itu kayak enteng. Iya. Tapi efek meleknya ada. Jadi kadang kayak, oh ternyata enak juga nih. Memang mungkin awal-awal pertama kali ya, dari yang rasanya manis, creamy ya, tiba-tiba jadi yang pahit ya. Awalnya agak susah adaptasi nih, tapi ternyata setelah dicoba menemukan enaknya juga nih. Jadi kalau sekarang saya ditanya suka kopi susu sama kopi hitam, bisa 50-50, bisa dua-duanya, karena udah menemukan enaknya masing-masing. Tadi kan sempat disinggung nih Bu, kalau kopi pakai gula yang tanpa kalori. Nah, itu ada jangka panjangnya, efeknya jangka panjang nggak sih Bu? Kalau misalnya keseringan pengen, ini manis nih, enak nih, tapi ditambah-tambah terus jadi dia ketergantungan manis kah? Atau selalu merasa kurang manis gitu? Ada efeknya nggak Bu? Kalau itu biasanya kalau yang ditambah sama gula tadi adalah kalau dia pesannya adalah sudah tanpa gula atau less sugar ya. Jadi harapannya adalah gula yang digunakan tuh gula-gula yang dia aman ya, yang nggak menyebabkan diabetes segala macam. Nah itu memang itu justru bagus. Nah yang nggak bagus itu kalau semisalkan kita sudah pesan minum manis, kita merasa kurang manis, dan itu kita tambahkan gula. Sedangkan kita nggak tahu gula apa yang sudah ada di dalam minuman tadi, minuman kemasan ya. Apalagi kalau misalnya nanti mungkin boleh kapan-kapan misal lagi masuk toko jual kopi saset tuh, gula yang digunakan jenisnya apa, ternyata jumlahnya juga ibaratnya kalau dipisahkan tuh kan kelihatan ya,
bulir-bulir yang warna putih Mm, dan yang coklat coklat. kopinya, Iya. putihnya tuh bisa lebih mendominasi daripada Lebih si banyak dari kopinya kopinya. itu. Tapi ya sekarang untung udah mulai ada kopi susu dibandingkan yang kopi saset. Set. Baik. Sebelum ke pertanyaan dari live nih Bu, yang terakhir, ada batas aman konsumsi kafein dalam sehari nggak buat orang-orang? Lalu, menurut Ibu, apa pesan utama untuk mahasiswa agar lebih bijak dalam konsumsi kopi susu? Oke, jadi kalau ngomong tentang batas kopi ya, kalau batas kafeinnya kan 400 mg per hari ya. Nah itu kalau kopi hitam itu memang satu satu hari itu satu cangkir ya, yang direkomendasikan, walaupun bisa lebih dari itu. Nah kalau yang bahaya itu kan yang kopi susu. Jadi itu kalau kopi susu jangan sampai mengkonsumsi setiap hari ya. Jadi kita harus kayak punya uh, batasan. Kalau misalnya hari ini kita kemarin sudah ngopi susu, ya besoknya lagi jangan kopi susu lagi, misalnya kopi-kopi yang lain, karena sekarang juga sudah mulai banyak yang kopi kopi yang dicampurkan dengan rasa-rasa jus, macam-macam ya. Jadi pencampuran kopi dengan Yakult, kopi dengan apa, kopi dengan apa, yang mana di situ enggak ada krimernya dan enggak ada gulanya. Jadi kalau misalnya yang jahat bukan kopinya, tapi adalah jumlah gula dan krimer yang hidden kita nggak ngerti, nggak tahu seberapa besar yang ditambahkan di dalam satu cup kopi susu itu. Kalau kita tahu kan kita bisa itu ya. Jadi jangan, takutnya tuh bukan kafeinnya mbak yang melewati batas keamanan, tapi jumlah gulanya. Jangan-jangan jumlah gula kita dalam satu hari sudah habis hanya di 2 cup kopi yang kita teguk, padahal habis itu kita masih makan nasi, makan yang lain, minum nasi segala macam, makan dessert manis-manis. Oke, kita masuk ke tanya jawab ya Bu. Yang dari live udah ada yang tanya nih Bu. Yang pertama, Ibu kenapa ya kalau udah minum kopi susu ataupun americano bukan melek tapi malah makin ngantuk? Apakah udah termasuk intoleran pada kafein? Jadi sebetulnya itu memang kopi itu punya 2 efek ya. Kalau tadi yang saya sampaikan bahwa dia bisa bikin kita apa namanya, yang awalnya ngantuk jadi tidak mengantuk, tapi bisa juga yang dia justru jadi pules tidurnya. Ya, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang yang habis minum kopi kok malah jadi ngantuk. Yang pertama adalah tadi dia sudah toleran, jadi jumlah segitu nggak cukup bikin kamu melek. Capeknya kamu, lelahnya kamu itu nggak bisa didelay hanya dengan segitu kafeinnya. Tapi bisa juga itu suatu tanda bahwa tubuh kamu tuh udah capek banget. Jadi pengennya tuh kamu tidur ya. Jadi kadang kita pun harus mensyukuri nih kalau tubuh kita tuh masih punya sinyal ya, sinyal yang lebih menguasai daripada apa yang kita konsumsi. Ya, jadi kalau seperti itu, aku habis minum kopi kok malah tidur ya. Gitu. Nah itu berarti padahal biasanya melek nih. Nah berarti kamu tuh tubuhnya lagi capek. Cuman kadang kan kita jarang tuh mendengar tubuh kita maunya apa, jarang berterima kasih sama tubuh. Begitu dikasih mau tidur, minum kopi jadi tidur seperti itu. Padahal sebetulnya tubuh kamu tuh lagi capek banget. Kayak. Termasuk juga ada orang yang kalau konsumsi kopi dia apa namanya, justru berdebar-debar ya, itu yang sensitif ya, jadi dia nggak bisa minum kopi, kalaupun bisa minum yang decaf itu ada yang kayak gitu. Karena memang pas minum kopi tuh sebetulnya kita jadi
relax ya. Nah, relax itu ada yang bikin relax itu bikin kita tidurnya makin pulas Mhm. gitu. Baik. Ada lagi nih Bu pertanyaannya. Kenapa ya kalau minum kopi tuh kadang bikin mules tapi kadang malah pusing? Itu Hmm. masih normal nggak sih Bu? Nah, itu berarti tubuhnya tidak bisa menerima kopi. Jadi Hmm. memang memang ada orang yang eh, bisa menikmati kopi dan ada yang tidak. Jadi kalau seperti itu tubuhnya dia itu nggak bisa menerima kopi karena tadi ada yang perutnya kembung, kemudian ada yang tadi pusing, jantung berdebar-debar. Saya pernah waktu itu sekolah sama teman sekolah laptop nih ngerjain tugas bareng. Terus saya iseng waktu itu bikin kopi saset mahasiswa ya waktu itu, Iya. yang namanya akhir bulan lah, kopi saset bikin ngerjain tugas. Terus sama saya bilang mau dong coba, dia bikin. Nah, tugas selesai saya pulang, kan bikinnya di tempat kos dia. Saya pulang sampai rumah tuh saya ditelepon berkali-kali, ternyata Hmm. teman saya sesak, jantungnya Hmm. berdebar-debar nggak bisa tidur, Hmm. padahal yang kita minum tuh sama Sama. nih ya. Yang namanya takaran kopi saset tuh kan ya satu cup sama ya, satu Hmm. cangkir, tapi efeknya di tubuh saya dan tubuh dia itu berbeda. Beda. Jadi kalau misalkan seperti itu, pilih, kalau misal memang mau mencoba untuk menikmati kopi Hmm. atau butuh kopi, bisa pilih kopi yang decaf Hmm. ya, di Ya. kafein ya, yang kafeinnya rendah, kemudian jumlah espressonya lebih sedikit. Nah, nanti coba dicek dulu nih tubuh kita mau nerima apa enggak. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ada yang bertanya lagi nih, bagaimana pengaruh gula dalam kopi susu terhadap resiko penyakit seperti diabetes? Walaupun tadi sudah sempat disinggung ya Bu di Iya. awal. Nah, jadi memang gula sama krimer sih ya penjahat utamanya ya, karena memang gula yang ada di minuman itu kan dia sudah dalam bentuk terlarut. Saya yakin kalau misalkan em, kita disuruh makan gula langsung ya, langsung pakai sendok nih, mungkin nggak akan mau gitu ya. Tapi gitu itu sudah dilarutkan dengan kopi, karena kopi kan pahit ya. Jadi untuk bikin kopi, bayangin aja, untuk bikin kopi yang sepahit itu jadi manis butuh berapa banyak gula yang ditambahkan. Nah, dan masalahnya tuh dalam satu hari kita bisa minum kopi susu lebih dari 1 cup. Dan kita tidak hanya minum itu, Iya. tidak hanya makan itu, kita masih bisa dengan yang lain, masih masih minum manis yang lain. Kemudian makan siang mungkin minum es teh yang manis, Manis. Iya. kemudian sore kita cari cemilan kue cake yang manis. Jadi kalau untuk zaman sekarang tuh betul-betul aturan yang rekomendasi jumlah gula itu mungkin dalam satu hari kita bisa sering melanggar, karena nggak sadar kita kayak sukanya lebih cenderung yang manis ya. Kadang kan ada orang yang sukanya cenderung manis asin. Nah, yang manis itu yang sama asin bahaya ya. Nah, yang manis itu nggak terasa gitu. Kalau misalnya kita nggak boleh makan yang manis-manis, gulanya kita nggak lihat nih di cup es Iya. kopi susu tuh gulanya Padahal udah seberapa kan. banyak ya. Nah, itu yang bikin nanti jadi sindrom metabolik, jadi prediabetes, jadi diabetes seperti itu. Lalu Bu, penggunaan creamer di kopi susu itu lebih ke fungsi rasa aja atau memang sebenarnya ada nilai gizinya juga? Ya kalau dari creamer itu kan dia bahan penambah ya, jadi dia sebetulnya membentuk membentuk rasa creamy ya, yang mana kalau nggak nggak bisa, apa ya, bukan nggak bisa ya, bisa misalnya bikin kopi tapi nggak pakai creamer. Kalau saya lihat hack-hack di FYP tuh ada yang diganti sama santan, ada yang diganti sama susu evaporasi ya. Nah, jadi kalau dilihat dari
dia nambah apa, pertama dia nambah creaminya itu. Jadi kalau semisal mau ditambah susu evaporasi bisa, tapi ya tadi jumlah lemak yang ditambahkan, jumlah gula yang ditambahkan itu jadi lebih banyak, karena jenis-jenis creamer itu macam-macam juga, kemudian jenis santan juga macam-macam juga. Jadi sebetulnya ketika bikin kopi semakin sedikit komposisi yang kita gunakan macam-macamnya ya, itu Ya. jauh lebih bagus gitu. Baik. Lalu Ibu, eh, apakah minum kopi saat stres itu justru membantu atau malah memperburuk kondisi? Jadi kalau minum kopi susu saat stres itu eh, tergantung tadi, pertama kapan minum kopi, memang kapan minum kopinya. Kalau secara metabolisme memang kopi itu dia bisa bikin kita rileks ya. Jadi memang ketika kita minum itu ada pengaruhnya ke sana. Jadi memang bisa bikin kita lebih santai seperti itu. Nah, tapi bukan berarti kalau kita stres kita minum kopi Kopi. ya, karena mungkin kopi itu salah satu minuman yang bisa membantu kita rileks untuk menyelesaikan stres kita ya. Kalau Iya. cuman minum kopi stres, minum kopi stres, minum kopi stres, minum kopi, masalahnya nggak diselesaikan, stresnya Iya. nggak diselesaikan, ya tetap akan seperti itu. Jadi tapi kalau misal aku butuh tenang nih, aku butuh relax, aku Relax. mau menyeduh kopi, aku mau minum es kopi, aku butuh mendinginkan kepala, itu boleh. Iya, karena banyak nih, aduh aku pusing, aduh aku stres, butuh kopi nih, double Iya, shot gitu. ya itu Hmm, memang memang dari efeknya bisa bisa ke hmm, sana. iya. Untuk yang terakhir nih, Bu, apakah konsumsi kopi di malam hari bisa meningkatkan resiko gangguan jantung atau tekanan darah tinggi kalau dilakukan terus-menerus? Kalau kaitannya konsumsi kopi di malam hari itu karena dia otomatis akan mengganggu sistem sirkadian tubuh kita, yang mana seharusnya kita tidur jam 9 udah mengantuk sinyalnya udah, itu cuma karena kita minum kopi di malam hari yang harusnya kita ngantuk jadi nggak ngantuk. Hmm, Padahal kalau udah sampai lewat jam 11 sering kan, kalau udah ya, begadang sampai jam 11 kita ngantuknya hilang, iya, mau tidur tuh susah. susah, Nah, udah melek. tidur yang tidak cukup itu atau insomnia, gangguan tidur itu mempengaruhi metabolisme tubuh secara keseluruhan. Yang mana penyakit nanti yang bisa timbul tuh macam-macam. Termasuk tadi yang Mbak sebutkan tadi. Ya, kan, Ya, jantung. jadi jam tidur yang memang kopi itu bagus, tapi kalau di minum malam hari itu tidak direkomendasikan karena bisa mengganggu jam tidur, yang mana tubuh kita itu paling paling butuh tuh sebetulnya tidur ya. Tidur ya, makan ya butuh tapi tidur itu utama ya gitu. Nah itu bisa dirusak nih sama si kopi ini kalau dia dikonsumsi malam hari. Baik, untuk pertanyaan sudah Ibu. Hmm, kita bisa menarik kesimpulan nih ya. Baik teman-teman, dari bincang isu kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi kopi susu setiap hari memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang. Namun, di balik itu kita juga perlu aware bahwa kopi susu kekinian mengandung gula, kalori, dan kafein yang jika dikonsumsi berlebihan dapat berdampak pada kesehatan, mulai dari peningkatan berat badan, gangguan tidur, hingga resiko penyakit metabolik di usia muda. Selain itu, kita juga belajar bahwa tidak semua konsumsi kopi itu buruk, tetapi yang perlu diperhatikan adalah jumlah, frekuensi, serta kandungan dalam minuman yang kita pilih. Dengan kata lain, bukan kopinya yang harus kita hindari ya, Bu, tetapi bagaimana kita mengkonsumsinya dengan bijak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai lebih sadar dalam memilih minuman, membaca kandungan gizi, serta mengatur pola konsumsi agar tetap seimbang. Semoga melalui diskusi hari ini, kita semua bisa menjadi lebih bijak dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita konsumsi sehari-hari. Terima kasih banyak, Bu Ria, atas ilmu dan insight yang sangat bermanfaat hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti bincang isu kali ini.
baik secara langsung maupun live. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan selama jalannya diskusi. Akhir kata saya undur diri. Selamat jumpa. Sampai jumpa di bincang isu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya.